11 kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Saya ayat kelima dan Bapak Ibu ayat ke-6 dan demikian seterusnya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam pemahaman tidak melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan
Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah, kami puji di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, Engkau memelihara kami, Engkau mencukupi segala yang kami butuhkan. Engkau sungguh gembala aku kami Bapa. Oleh karena itu kami datang kepadamu pada siang hari ini untuk menyerahkan segala pergumulan kami, supaya segala pergumulan kami ini Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh mengetahui rancangan apa yang ada padamu mengenai kami. Kalau setiap pergumulan ini kami boleh melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah, dan dialah ya Bapa kami boleh membawa, kami boleh menaikkan, menyesuaikan doa kami dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan ya Tuhan jemaat. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan. Kiranya Engkau akan memimpin dan memelihara, menjaga dan juga menolong. Kami serahkan setiap kami dalam pergumulan kami tentang permasalahan kehidupan kami, permasalahan keluarga, permasalahan keuangan, pergumulan pasangan hidup, pergumulan keturunan, pergumulan kesehatan dan lain sebagainya. Tuhan kiranya Engkau akan memberkati kami, dan biarlah melalui segala pergumulan itu kami boleh diingatkan, kami boleh mengetahui bahwa melalui pergumulan itu kami semakin dekat dengan Tuhan, kami semakin bergantung kepada Tuhan, dan kami menjadi tahu tentang segala rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan fisik, yang mungkin mengidap sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau akan jamah. Tuhan kiranya Engkau akan angkat segala sakit penyakitnya, kelemahan fisiknya, hingga boleh sembuh kembali sehat seperti semula. Dan berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat, kiranya Engkau membentengi kami dari segala virus, segala sakit penyakit, bahkan kuasa-kuasa kegelapan ataupun orang-orang jahat. Bapa yang kami kasihi, kami berdoa dan memberkati gereja ini. Engkau yang sudah mendirikan, Engkau juga yang akan memelihara, Engkau juga yang akan meneruskan, Engkau juga akan terus memimpin gereja ini bertumbuh kembali, berkembang, berbuah hingga Bapa. Kami serahkan segala tangan kuasa kepada setiap kami, terus boleh mengambil bagian di dalam kehidupan gereja ini. Biarlah setiap kami melalui gereja ini, kami boleh bertumbuh iman, keyakinan kami semakin kuat, semakin kokoh di dalam. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya gereja ini menjadi berkat bukan saja bagi jemaat, tapi juga masyarakat sekitar tempat di mana gereja ini. Bapak yang kami kasih dan berdoa untuk bangsa dan negara, Bapak pemerintah yang sedang berkuasa, sedang berjuang bersama dengan negara lain untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi di bumi, yang akan diberikan pertolongan, sehingga pemerintah boleh mengambil langkah ke depan untuk mempercepat mengatasi pandemi dari negeri ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan normal kembali. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kepada tangan kuasa dan doa dan ucapan syukur kami menyebutkan nama di atas segala nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan dari tadi.
kami kasihi, yang kami suka memuji dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, atas segala kekuatan, pertolongan, perlindungan yang Engkau berikan bagi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa firman. Oleh karena itu saat ini kami membuka diri, membuka mata hati rohani kami Tuhan, untuk kami boleh melihat, dan kami membuka roh kami, jiwa kami Tuhan, akal budi kami, untuk boleh kami menerima dan dipenuhi oleh firman. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap mendengar. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kekurangan, supaya menjadi alat Tuhan, sehingga nama Tuhan, keagungan Tuhan, kuasa kasih kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat Bapa, kami siap. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada 2 tahun yang lalu saya survei untuk mencari sekolah bagi anak saya. Dan setiap sekolah di mana saya datangi, mereka berusaha untuk menarik atau mempengaruhi saya, sehingga saya selekas mungkin memasukkan sekolah di mana sekolah itu berada. Tujuannya ialah tidak lain dan tidak bukan ialah supaya sekolah itu memiliki murid yang banyak. Nah, pasti setiap sekolah ingin punya murid yang banyak. Juga setiap gereja ingin mempunyai jemaat yang banyak. Dan setiap tempat atau usaha ingin menarik konsumen atau user yang banyak. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dikerumuni, diikuti oleh banyak orang yang berduyun-duyun untuk mengikuti, mendengar Yesus Kristus. Mari kita membuka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jadi Yesus berjalan, banyak orang mengikuti, dan Yesus berpaling dan berbicara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang
melawan raja lain tidak butuh dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus diikuti oleh banyak orang, ya. Tetapi Yesus memberikan sebuah syarat yang seolah-olah sulit untuk dipenuhi bagi orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti Yesus maksud saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, mereka dengan berbagai motivasi, berbagai alasan mengikut Yesus. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26, kita dapat membaca di situ bagaimana Yesus mengkritik orang-orang yang mengikuti Dia. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi ada orang yang mengikuti Yesus karena mereka mau makan roti dari Yesus. Ada banyak lagi yang mengikuti Yesus karena ingin disembuhkan. Pada intinya ialah bahwa kita semua juga orang-orang yang mengikuti Yesus pada masa itu mengikuti Yesus karena mereka membutuhkan siapa? Yesus. Amin. Mereka mengikuti Yesus karena mereka membutuhkan Yesus, bukan karena Yesus membutuhkan mereka. Tetapi karena kita membutuhkan Yesus Kristus, kita mengikuti Dia. Oleh karena itu kita harus mengikuti aturan mainnya, mengikuti caranya, mengikuti syarat-syaratnya. Karena kita yang membutuhkan Dia. Nah, di dalam ayat 26 itu ya, Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ada seorang mahasiswi yang berkonseling dengan dosen pembina, dosen walinya. Biasa kalau kami juga di SDPI, di kampus sekolah itu ya, setiap mahasiswa punya dosen wali. Dimana kalau ada memiliki masalah, memiliki kesulitan, kita bisa berkonsultasi kepada dosen wali. Seorang mahasiswi datang kepada dosen walinya dan berkata, "Pak, boleh saya berbicara dengan Bapak?" "Kamu kan sudah berbicara, mengapa perlu izin?" Ya, bercanda dosen walinya. Lalu dia berkata, "Datanglah besok ke kantor." Maka mahasiswi itu datang ke kantor. Dia berkata bahwa dia memiliki permasalahan yang pelik, ada persoalan yang sedang dihadapinya.
Dia berkata bahwa dia sudah punya pacar selama 6 tahun dan pacarnya itu sudah melamarnya, tapi pada hari-hari akhir ini ada satu kali pacarnya itu memukul dia dan dia sangat kaget. Nah, sudah 6 tahun berpacaran belum pernah dia memukul. Dia sedang menghadapi situasi untuk memikirkan berkenaan dengan hubungan mereka. Seorang mahasiswi ini seorang yang setia di gereja, melayani di sekolah minggu, melayani di ibadah, sangat setia sekali. Dosen ini tahu bagaimana mahasiswi ini setia. Rupanya pacarnya ada orang yang tidak seiman dengan dia. Nah, setelah mereka berbicara panjang lebar, diketahuilah ternyata gadis itu didukung, disokong, dibantu di dalam perkuliahannya, di dalam kehidupannya oleh pacarnya ini. Ya. Dan mahasiswi ini bilang bahwa saya sangat mencintai Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat giat di dalam pelayanan. Tetapi saya tidak bisa memutuskan berpisah dengan pacar saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini sering juga terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa kita begitu sangat mencintai Tuhan Yesus, bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau dia dipanggil Tuhan, dia akan masuk surga. Jadi tidak ada ketakutan untuk menghadapi kematian. Saya tidak takut mati. Saya percaya Yesus, saya tidak takut mati. Tetapi yang sering terjadi Bapak Ibu dan Saudara, gara-gara hujan kita seringkali tidak mau pergi ke gereja. Katanya tidak takut mati, padahal cuman hujan. Gara-gara ada urusan sedikit tidak mau pergi ke gereja. Seperti wanita mahasiswi ini, dia mengatakan mencintai Tuhan Yesus, tetapi tidak mau kehilangan hubungannya dengan pacarnya. Bukankah di dalam ayat 26 tadi dikatakan kalau kamu tidak membenci? Waduh, ini kok Tuhan Yesus mengajarkan kebencian ya? Apakah itu maksudnya? Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, dan seterusnya, dia tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Apakah seperti itu maksud yang sebenarnya? Terjemahan yang sebenarnya, kehendak Tuhan yang sebenarnya? Saya merasa tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan inginkan ialah bahwa kalau seseorang mau mengikut Yesus, Yesus harus menjadi yang pertama dan utama di dalam hidupnya. Bukan berarti harus membenci orang tuanya, istrinya, ibunya, suaminya dan lain sebagainya. Bukan. Pasti Yesus tidak mengajarkan kebencian seperti itu. Tetapi yang Yesus maksudkan ialah bahwa kalau seseorang mau mengikut Yesus, Yesus harus diutamakan, dinomorsatukan di dalam hidupnya. Baru itu menjadi murid Yesus. Bisa menjadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, wanita tadi, mahasiswi tadi tidak mau meninggalkan, memutuskan hubungan sama pacarnya. Karena apa? Ya, karena dia tidak mau kehilangan. Jadi bukan
Yesus Kristus yang menjadi utama di dalam hidupnya. Di dalam ayat 27 dikatakan apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Barang siapa tidak memikul salib pada satu tanggung jawab, memikul salib pada satu beban, memikul salib pada mungkin kesulitan, memikul salib pada mungkin suatu penderitaan, memikul salib dan mengikuti dia. Jadi wanita ini tidak mau memikul salib. Dia tidak mau kehilangan bukan saja pacarnya, tetapi apa? Dukungan di dalam kehidupannya berkenaan dengan kuliah dan mungkin lain sebagainya. Dia membayangkan, ini masih bayang-bayang, belum tentu terjadi kesulitan untuk menyelesaikan studinya. Mungkin dia berpikiran, kalau saya putus pacar saya ini, maka saya tidak dapat menyelesaikan kuliah, maka saya tidak dapat memenuhi kebutuhan saya. Itu bayangannya. Tapi apakah mesti seperti itu? Belum tentu juga. Tuhan bisa memakai banyak cara, tetapi yang Tuhan mau ialah supaya dia memikul tanggung jawab, supaya dia mau bekerja, dia mau menjalankan satu aktivitas, satu usaha. Mengikut Yesus membutuhkan usaha, membutuhkan kerajinan, membutuhkan pengorbanan, bahkan mungkin mengalami kesulitan dan penderitaan. Wanita itu tidak mau, karena dia khawatir kehilangan dukungan finansial, kehilangan pacar. Nanti saya tidak dapat pacar lagi, nanti saya tidak dapat dukungan finansial dan lain sebagainya. Nah, maka dikatakan bahwa dia tidak dapat menjadi murid dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara, menilik dari banyak orang yang mengikuti Yesus, dan Yesus mengajukan syarat-syarat seperti itu. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, maka akan banyak Bapak, Ibu dan Saudara orang yang meninggalkan Yesus. Dan bahkan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak meninggalkan juga aku seperti orang lain? Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ada judul perikop di atas ayat 60, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Banyak murid meninggalkan Yesus. Lalu di dalam ayat yang 67, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga seperti mereka yang semua sudah pergi, tinggal berapa? 12. Lalu Simon menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan Yesus memuji mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, banyak orang dari dulu dan sekarang meninggal
meninggalkan siapa? Yesus Kristus. Satu-satunya hal yang menyebabkan murid-murid itu bertahan untuk tidak meninggalkan Yesus adalah seperti yang disampaikan oleh Petrus. Karena Petrus mengenal Yesus dan mempercayai perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah perkataan apa? Hidup kekal. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tidak usah heran. Tidak semua orang yang datang berkerumun, berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus Kristus itu mau benar-benar menjadi murid dari Yesus Kristus. Bahkan dari 12 murid Yesus Kristus sendiri hanya berapa? 11 yang tetap bertahan. Bahkan dari 11 itu ada seorang yang tadi mengatakan perkataan yang luar biasa dan dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa perkataan itu berasal dari Tuhan, yaitu Petrus. Dari 11 itu ada Petrus yang sempat apa? Menyangkal Yesus. Jadi sudah tidak usah heran kalau banyak orang meninggalkan Yesus, karena tidak semua orang yang mengikuti Yesus, tidak semua orang yang ada di dalam gereja, bahkan tadi menurut mahasiswi tadi, tidak semua orang yang tidak jaminan, orang yang aktif bahkan melayani Tuhan layak dan bisa menjadi apa? Murid Yesus. Rupanya menjadi murid Yesus ini ada berbicara mengenai komitmen, berbicara mengenai kualitas. Menjadi murid adalah kualitas. Bapak Ibu dan Saudara, dalam cerita Mahabharata, ada seorang dalam cerita versi Jawa, ada seorang yang namanya siapa? Yang punya kuku yang panjang, Bima, ya Bima. Bima disuruh oleh gurunya mencari sarang dari angin. Gimana? Angin ada sarangnya nggak? Tetapi Bima taat melakukan apa yang disuruh diperintahkan oleh Durna, bukan Durna, siapa namanya? Guru dari Bima itu, ya Durna itu ya, kalau salah saya agak lupa. Dia mencari kemana-mana, mencari yang namanya sarang angin, susuh kata orang Jawa, susuh angin. Dan dalam pencarian itu dia akhirnya belajar dan menjadi seorang yang sakti, ya, luar biasa. Dalam pencarian dia ketemu yang namanya istrinya itu, ya, Nogo, siapa namanya? Nogo gini ya. Temu dengan Nogo gini, dengan itu dia belajar banyak, ya, banyak hal. Bapak Ibu dan Saudara, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tetapi jelas sekali Bapak Ibu dan Saudara, mahasiswi itu tidak mau melakukan. Tuhan Yesus Kristus tidak menjadi yang pertama dan yang utama di dalam hidupnya, karena dia enggan melepaskan pacarnya. Kita juga seperti itu seringkali. Tuhan Yesus tidak yang menjadi pertama dan utama di dalam hidup kita.
kita tidak mengutamakan Tuhan, kita lebih mengutamakan keluarga, lebih mengutamakan saudara, lebih mengutamakan orang lain, rekan kerja, rekan bisnis, rekan usaha, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita tidak mau memikul salib dari Tuhan Yesus Kristus, memikul salib kita dan mengikuti Dia. Kita tidak mau melakukan tindakan untuk mengikut Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang wartawan yang mewawancara dua pasang atau sepasang, maksudnya dua orang muda-mudi yang sedang berpacaran, berjalan-jalan di pinggir pantai, dan juga di situ banyak orang lagi, banyak pasangan yang berpacaran. Dia bertanya wartawan ini, apakah kalian berpacaran? Oh ya. Apakah kalian setuju dengan seks di luar nikah, seks bebas? Oh, saya setuju. Lalu apakah kamu melakukannya? Oh tidak, saya tidak melakukan. Saya biarlah orang lain melakukan, yang penting saya tidak melakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa biarlah orang lain melakukan, tetapi biar yang penting saya tidak melakukan. Kita sudah belajar nilai-nilai, prinsip-prinsip kekristenan, kita sudah belajar. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang penting bukan belajar menjadi pandai tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip, menjadi tahu, menjadi hafal tentang nilai-nilai, prinsip-prinsip kekristenan, tetapi belajar untuk menerapkan, belajar untuk mempraktekkan, belajar untuk melakukan, menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentang kekristenan. Kita seringkali belajar firman Tuhan, melotok hafal ayat, hafal di mana tempat firman Tuhan atau kata-kata itu, hafal cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah Alkitab tentang nilai-nilai yang ada di balik Alkitab, cerita-cerita Alkitab itu. Kita menjadi tahu, tetapi kita menjadi rugi kalau kita tidak menggunakan, mempraktekkan, menjalankan apa yang sudah kita pelajari. Itu bagi diri kita sendiri kita rugi. Tetapi bagi masyarakat, bagi komunitas, ya, kita juga mengalami yang namanya seperti apa tadi, garam yang tidak menjadi apa? Asin. Minggu yang lalu kita belajar mengenai murid, hakikat murid. Kita adalah murid ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menjadikan kita apa? Murid. Waktu kita didiami Roh Kudus, ya, maka Roh Kudus masuk dalam hidup kita, kita menjadi murid. Menjadi murid itu siapa? Ya, seperti apa? Saya adalah murid. Menjadi murid itu berarti saya adalah murid. Dan dalam ayat yang lain, kamu adalah, berarti saya adalah garam dan terang. Di dalam ayat 34 ini sampai 35 ini, garam memang baik, tetapi jika garam tidak, nanti jika garam juga menjadi tawar dengan apapun yang dia suka. Kita kalau kita tidak berdampak ya, dalam kehidupan kita bagi orang lain, apa gunanya? Ketika kita belajar nilai-nilai, prinsip kekristenan, kita hidupi, kita jalani, maka kita menjadi asing. Lalu ketika kita ditempatkan, kita ditaruh di dalam lingkungan komunitas sosial, Tuhan ingin supaya kita berdampak. Tetapi kalau kita diam saja, ya nggak usah lah, yang penting saya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, biarlah orang lain melakukan. Kalau kita memiliki pandangan, memiliki prinsip seperti itu, maka kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan
kehidupan yang menyimpang, kehidupan yang dosa itu akan berjalan terus. Dan orang akan permisif, akan mengizinkan, akan tidak bermasalah, tidak mau tahu, membiarkan orang melakukan dosa. Tetapi kalau kita memang benar-benar menjadi murid, ketika kita ditempatkan di suatu tempat, maka kita akan mempengaruhi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, menjadi murid berkenaan dengan kualitas dan berkenaan dengan komitmen. 12 orang murid Yesus, yaitu 11 orang ditambah Paulus, bahkan ditambah dengan Matias yang diundi untuk menjadi rasul, akhirnya bisa mengamiri, mempengaruhi, menggarami, menerangi seluruh dunia ini. Bahkan dari 12 orang murid Yesus itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari belasan orang murid Yesus itu akhirnya bisa memenangkan sebuah kekaisaran yang menguasai dunia, yaitu kekaisaran Romawi. Dan melalui kekaisaran Romawi itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristen tersebar kemana-mana. Yesus tidak mencari jumlah, tetapi kualitas, sehingga dia menekankan syarat yang begitu berat untuk menjadi murid Yesus. Bapak, Ibu, kita memang sedikit, kita memang kecil gereja ini, tapi saya berharap, saya berdoa kiranya kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kualifikasi yang luar biasa, sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, pemuridan begitu penting. Pemuridan penting untuk kebutuhan rohani kita sendiri, supaya kita kuat dan bertumbuh dalam rohani kita, untuk menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan tatkala kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, untuk memperbaiki diri kita sendiri dan juga masyarakat dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau menjadi besar, berusaha membesarkan orang lain. Kalau kita mau menjadi pemimpin, berusaha menjadikan pemimpin, berusaha menjadikan orang lain menjadi pemimpin. Gereja ini akan menjadi besar kalau setiap kita peduli dengan orang lain, peduli dengan junior-junior kita, dan kita angkat mereka menjadi murid-murid Kristus, yang mana kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan mereka, memuridkan berkenaan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan yang kita lakukan, kita jalankan. Pemuridan bukan sekedar program, tetapi relationship, hubungan, pengenalan kita kepada Tuhan dan mengikuti Dia kemana saja. Murid-murid Yesus selalu mengikuti Yesus kemana saja Dia pergi, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi besar, marilah kita menjadi seperti murid-murid Yesus. Memang ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita gagal, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan, memberi waktu, memberi kesempatan untuk kita bangkit
bangkit lagi dan berkembang bertumbuh. Mari kita tunduk kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tidak mengutamakan jumlah. Tuhan lebih tertarik kepada kualitas. Kualitas untuk menjadi murid yaitu komitmen untuk mengutamakan Dia, menjadikan Dia yang pertama dan utama. Komitmen untuk mau mengerjakan apa yang menjadi perintahnya, yaitu memikul salib kita masing-masing dan berjalan di dalam jalannya yang mungkin penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan berjanji kepada kita untuk selalu menyertai kita, dan biarlah kita yang dimuridkan oleh Tuhan terus membimbing, terus menolong orang-orang lain untuk supaya mereka juga menjadi murid-murid Kristus. Marilah kita menjadi garam, marilah kita menjadi terang yang memberi dampak di dalam kehidupan murid-murid kita. Pribadi-pribadi yang mungkin bisa jatuh kalau kita tidak dampingi, mungkin bisa tersesat kalau kita tidak menuntun, mungkin bisa kelelahan kalau kita tidak menolong. Setiap kita membutuhkan pertolongan, dan kita ikut bertanggung jawab atas orang lain ketika mereka jatuh, ketika mereka tersesat, ketika mereka kelelahan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang perlu komitmen untuk menempatkan Tuhan menjadi satu-satunya pribadi yang utama dan pertama, untuk mau melakukan apa yang diperintahkan. Tuhan, kami ingin melakukan, dan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi bagi orang-orang lain di sekitar. Kami boleh menjadi warna, kami boleh menggarami dan memelangi mereka. Tetapi Tuhan, biarlah kiranya Engkau membereskan hidup kami dulu, supaya kami boleh menjadi alat yang efektif. Tolong kami ya Bapak, biar Roh Kudus bekerja dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, dan akhirnya kami boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami akan membuat dunia melihat ada terang kemuliaan yang memancar dalam hidup kami yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, Bapak selesai berbicara, bila firman terus menggema dalam kehidupan setiap kami. Tolong Tuhan, terus pimpin kami untuk kami menjadi murid-murid. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan bait ini, kiranya Engkau menolong kami dan memimpin kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sedang kami undang untuk bangkit berdiri dan kita katanya dengan satu waktu. Tuhan, inilah hidupku.
bumi penuh kemuliaan. Tetapi kami tidak dapat mencapai ke sana sebelum kami secara pribadi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin melepaskan semuanya. Kami ingin menjadikan Tuhan Yesus yang pertama dan utama di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan memikul salib dan mengikut Engkau. Kami mau bekerja. Kami tidak mau takut dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan. Kami mau melakukan apapun juga walaupun itu sulit, sukar, berat. Asal kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Biarlah kami Engkau jadikan murid, supaya kami dapat menjadi guru bagi murid-murid kami. Dan biarlah proses ini terus berjalan berkelanjutan, sehingga Injil Tuhan akan dihidupi dan setiap orang akan menghidupinya, dan kemuliaan Tuhan akan terjadi di bumi ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba-Mu dan inilah doa kami semua. Dan biarlah ya Bapa, Engkau menolong kami, Engkau memberi kemampuan, kekuatan pada kami untuk kami menjadi murid-murid. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan baik-Mu, pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Engkau limpahkan, Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Biarlah Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kami, Engkau mencukupi segala apa yang dari kebutuhan kami. Bila Engkau menuntun kami Tuhan, biarlah Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu dan Saudara, arahkanlah diri Bapak, Ibu dan Saudara kepada Allah, dan terimalah limpahan curahan berkat yang daripada-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai.